Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aliana dari semester 5, mahasiswa aktif di Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya Bekasi. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester komunikasi keamanan. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan apa yang atau mana yang di kasus di atas. Kasus dari Kemenkes yang pembobolan data itu merupakan attack vector yang dilakukan oleh peretas dan vulnerability dari sistem atau dalam sistem Kemenkes yang dimanfaatkan peretas tersebut. Saya akan menjawabnya, yaitu baik, sebelum diidentifikasi kasus ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu attack vector itu apa gitu. Jadi saya akan menjelaskan attack vector itu adalah metode yang digunakan oleh peretas untuk mengakses jaringan atau komputer secara ilegal dalam upaya mengeksploitasi kerentanan sistem. Peretas menggunakan banyak vektor serangan untuk meluncurkan serangan yang memanfaatkan kelemahan sistem, menyebabkan pelanggaran data, dan mencuri kredensial login. Metode tersebut termasuk berbagi malware dan virus, lampiran email berbahaya dan tautan web, jendela pop-up, dan pesan instan melibatkan penyerangan menipu karyawan atau pengguna individual. Sedangkan vulnerability ialah kelemahan dalam sistem informasi, prosedur komunikasi, atau prosedur keamanan sistem, pengendalian internal, atau implementasi yang dapat dieksploitasi atau dipicu dan berancaman. Jadi identifikasi saya adalah mengenai kasus Kemenkes ialah dari sektor attack vector, yakni metode yang dilakukan oleh seorang peretas yang ditanya melalui pesan yang dikutip dari m.cybertech.id bahwa dia adalah bukan salah seorang pegawai atau vendor dari Kemenkes tersebut, melainkan dia hanya manusia jalanan yang dia katakan melalui pesan yang ada yang disampaikan. Disayangkan sekali jika dalam dari semua ini adalah salah satu pegawai atau vendor Kemenkes yang dimana sengaja atau tereksploitasi untuk salah satu pegawai vendor tersebut mendapatkan datanya, dan peretas tersebut bilang bahwa dia begitu mudah mendapatkan filenya sebesar itu dari komputer lokal dari salah satu pegawai Kemenkes. Itu berarti kan kemungkinan besar kan peretas itu mendapatkan izin dan akses secara sengaja dong. Kalau tidak sengaja nggak mungkin. Dan ini cukup lama loh, cukup terjalan unsur kesengajaan ini tuh terjalan selama 4 bulan. Kalau tidak tersengaja atau tidak sengaja itu nggak selama ini estimasi waktunya, dan bakal lebih lebih rentan waktu yang lebih cukup bentar. Ataupun kalau memang project atau dia melakukan social engineering ini lebih dari satu kasus, mungkin tuh bisa mencakup lama gitu. Tapi kalau ini dengan waktu 4 bulan, kayaknya memang ini sengaja dan ada yang tidak kebagian. Kayak misalkan dia kan pembobolan data itu tersebut dijual mendapatkan persentase yang di mata uangkan nih, ibaratnya dia menjual data dia dapat uang gitu. Jadi mungkin selama 4 bulan itu ada yang tidak kebagian untuk mendapatkan uang tersebut dari hasil data penjualan database tersebut. Mungkin dia menceploskan atau membongkar semua dari social engineering yang yang dipakai oleh peretas ini untuk melakukan cybercrime gitu. Dan peretas ini sangat berani, tidak takut dengan adanya kasus ini di bawah hukum. Mungkin hal ini berpikir, saya melakukan ini tidak sendiri, melainkan ada backingan di belakang. Entah itu pegawai Kemenkes atau kasus ini akan hilang begitu setelah data sudah bobol sejumlah 720 GB. Wah, sangat besar sekali dong.
720 GB ini banyak banget, ada dari pasien non covid atau pasien covid, dan ada dari lab laboratorium atau dari data pribadi yang dimana ada unsur dari nama, tanggal lahir, alamat, usia, nomor telepon, data pribadi lainnya, dan itu sangat crowded banget kalau misalkan sampai disebarluaskan. Makanya tak heran sekarang banyak penipuan dan segala macam ya, karena hasil dari data penjualan itu, masuk logika juga sih. Dan kalau vulnerability-nya dari kasus ini ada, yakin dengan celah keamanan dari Kemenkes ini yang membuat peretas itu mengambil data tersebut dengan mudah, yaitu saya bilang tadi celahnya. Mungkin dia di kita tapi kita nggak tahu ya kalau emang benar dia orang biasa, tapi kenapa bisa semudah itu? Berarti kan ada orang dalam. Nggak mungkin orang bisa seambil itu, bisa jadi hacker nih ya ibaratnya, tapi kalau nggak ada punya celah sama sekali dia nggak bakalan mungkin ya. Dan kalaupun memang bisa mendapatkan data tanpa ada orang dalamnya atau ada bantuan dari apapun, itu sangat lama membutuhkan waktunya. Itu yang saya baca dari beberapa artikel hacker lainnya, maksudnya artikel yang menjelaskan tentang hacker atau mencuri data-data pribadi gitu. Dan yang kedua yaitu dengan membaca dan memahami konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber, jelaskan bagaimana konsep tersebut bisa dipakai dan menganalisis kasus tersebut. Oke, kalau buat saya sendiri, pendapatnya umumnya rekayasa sosial memiliki dua tujuan spesifik, yakni menyabotase dan mencuri. Dikarenakan penipuan ini dasarkan oleh manipulasi psikologi, strategi serangan akan dibangun berdasarkan cara korban berpikir dan bertindak. Dengan demikian, serangan manipulasi psikologi ini sangat berguna untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku korban. Contoh, kalau dari telepon aja orang bisa langsung terhipnotis, contoh kayak gitu ya. Dan setelah memahami apa yang memotivasi setiap tindakan korban, penyerangan dapat menipu dan memanipulasi korban secara efektif tanpa beban. Selain itu, para penyerang juga dapat mengeksploitasi minimnya pengetahuan korban terkait dunia teknologi. Ini bahaya sekali nih, orang yang nggak tahu teknologi, yang kuper, yang bener-bener asal pakai aja, ini gampang banget gitu oleh peretas-peretas yang jahat ini. Pada ya mungkin dibohongin dengan dia mengatasnamakan data-data yang dia dapat gitu. Berkat perkembangan yang pesat, banyak konsumen karyawan perusahaan yang tidak menyadari ancaman-ancaman baru seperti drive-by-down. Drive-by download ini yaitu calon korban juga memungkinkan untuk menyadari nilai-nilai penuh dari data pribadi seperti nomor telepon, informasi kartu identitas mereka. Ya, jadi yang si peretas ini mendapatkan data dari data yang lain, terus dia ini kan nelpon orang yang bersangkutan dengan mengatasnamakan yang aneh-aneh, entah itu membawakan atasnamakan polisi atau dari rumah sakit atau dari hal-hal penting lainnya, dengan mensuruh menjumlah transfer sekian, itu adalah social engineering yang menurut saya ya masuk dari kasus Kemenkes ini juga gitu. Nah, mungkin orang semudah itu dapat data kalau nggak dari kebobolan data-data pribadi, yang dimana data pribadi ini termasuk data pribadi negara juga, yang dimana cuman yang tahu Kemenkes, sandi negara gitu doang. Dan kalau yang ketiga, jelaskan secara rinci dan dengan menggunakan konsep teori yang sudah dipelajari dalam kasus Kemenkes ini. Oke. Bagi saya, setuju komunikasi keamanan saat ini bukan lagi hal yang biasa dientengkan gitu aja. Karena komunikasi keamanan sekarang ini sudah masuk di era digital yang lebih banyak kejahatan sosialnya dibanding komunikasi keamanan sebelum mengenal era digital. Makanya dari itu penting dibuat secepatnya oleh pemerintah atau DPR dan untuk membuat undang-undang PDP ini yaitu PDP adalah pribadi, yang dimana itu cukup untuk kita ketahui, yaitu untuk perlindungan data pribadi kita, UU PDP itu yang memuat pasal 72 pasal dan 15 bab, dan sampai sekarang ini itu terkonsep dalam definisi data pribadi, jenis hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendalian prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta menyelesaikan sengketa. Tapi sampai sekarang pun pemerintah belum disahkan juga, padahal udah banyak banget dong ya.
Semoga setelah habis info dari Kemenkes kebobolan ini langsung segera disahkan ya, karena sayang sekali. Ini hal yang langsung besar. Gimana kalau yang data-data pribadi yang kecil nilainya gitu, maksudnya yang mencakup kecil datanya itu udah sangat riskan sekali, apalagi yang besar ini. Semoga cepat disahkan ya. Oke, terus maka dari itu kita menggunakan 3 konsep yang dasar yang dikenal dengan trias CEA, yang terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality itu teorinya gini loh, praktik berupa tindakan mengkontrol akses data agar untuk menghindari kebocoran data hingga tindakan pencurian. Caranya dengan karyawan bagian penggajian yang memiliki akses database penggajian karyawan perusahaan yang hanya bisa melihat struktur perusahaan yang berisi nama dan jabatan. Terus yang teori keduanya, integrity adalah teknologi informasi merupakan upaya memberikan data yang konsisten, akurat, terpercaya, dan tidak dirubah oleh user apapun. Yang ketiga, availability. Hal ini mengacu ketersediaan data. Dalam hal bisnis atau dunia bisnis, ketersediaan sistem, aplikasi, dan data juga dapat diakses pelanggan menjadi kewajiban perusahaan. Selain itu, memastikan bahwa informasi bisa diakses ketika diperlukan termasuk oleh pihak lain. Telah memproses atau memperoleh izin juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Ya, teori yang mendapatkan cyber security atau social engineering ini yang secara efektif adalah elemen pentingnya yang diperhatikan berikut, diantaranya application security, New York network security, bukan New York, maaf, sorry kepleset. Network security, information security, operation security, disaster recovery planning, and user education. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Itu nomor 3 cukup sampai segitu. Nomor 4, berikan rekomendasi Anda mengenai aspek yang penting dan menarik diteliti oleh secara ilmiah di fenomena pembobolan dari data Kemenkes tersebut. Ya, saya sih cukup segini jawabnya, karena melihat secara cara kerja terstruktur ya, dari terbanyaknya jenis social engineering seperti apa itu, yang mencegah serangan berbahaya ini dapat kita ketahui dengan bisa kita cari ataupun kita bisa jadikan kajian dari ilmiah, yaitu melansir dari MDSNY. Caranya cukup mudah, yaitu menggunakan device harus sadar akan bahaya yang mengancam data mereka. Ikut langkah-langkah yang jelasannya. Jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka. Hindari percakapan dengan orang asing yang kita tidak kenal, ya, kecuali dari referensi ya. Hindari download dokumen yang tidak dikenal. Biasa kan kita kayak dengan dari iklan-iklan kita tiba-tiba langsung nge-download, itu jangan. Itu bisa aja gitu menarik data pribadi kita dari Gmail kan. Terus anggap aja bahwa tawaran hadiah itu palsu. Jangan terlena, wah Anda mendapatkan ini dari blog yang tidak dikenal. Itu jangan, karena itu membuat data pribadi kita ketarik dengan kita nanti misalkan menang. Kita harus mengisi data pribadi itu, otomatis dia double data pribadi kita, dapat dari Gmail juga, dapat dia dari Google Form yang kita isi dari hadiah tersebut. Biasanya seperti itu. Terus tolak request email atau yang orang yang tidak dikenal. Contoh lah, email itu dari spam atau dari promosi itu banyak banget, kita langsung klik kayak itu, nggak tahu dari mana. Kadang kita nggak daftar aja dari web tersebut, tiba-tiba dapat email, itu jangan ya. Selalu ingat akan resiko kehilangan informasi penting. Ya, pokoknya intinya social engineering itu adalah sebuah serangan manipulatif yang dapat mengancam keamanan datamu setiap harinya. Oke, sekarang lebih bijak lagi, dan jangan sampai jika kalau misalnya ada nelpon kamu tidak ada yang dikenal ataupun ada data-data kamu disebarluaskan gitu aja, tiba-tiba ada yang menghubungi kamu tanpa ada kamu tahu itu siapa, jangan kamu teruskan. Pokoknya intinya data pribadi itu wajib kita private, bener-bener kitanya udah bisa private nih, tapi kadang diri kita tuh terlena dengan adanya project-project yang dimana buat kejahatan tersebut ya. Mungkin kalau bisa dibilang uang balik lagi dengan uang, karena kalau database itu dijual bukan berhasil uang, mungkin database itu tidak laku dan nggak bakalan mau ada yang ini, karena database itu dijual sama orang-orang yang membutuhkan dan bisa dijadi kejahatan gitu.
itu menjadikan uang solusi utama untuk orang lemah, yang dimana punya psikologi atau mental yang kuat tapi dia lemah karena mungkin dari uang itu. Makanya dari itu kita lebih bijak lagi untuk bisa sesama manusia itu lebih eh, sama kaitannya, jangan mau kemenangan sendiri atau egoisnya sendiri jadi merugikan hal lain. Semoga aja ini kasus ini cepat terurai dan undang-undang PDP itu cepat disahkan oleh pemerintah. Itu aja, sekian dari video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.